Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMK NU 5 Babat, Bapak Haji Muhammad Zainal Arifin SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelak kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada hari ini saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara yang keempat yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah, lahumul Fatihah. Berlanjut acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Halimatus Sa'diyah. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Berlanjut acara berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMK NU 5 Babat.
Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zainal Arifin SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu Dewan Guru, pimpinan dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini di ruang pertemuan kita, yang saya banggakan beliau Bapak Abdul Khalik SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, yang pada pagi hari ini mau menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai salah satu bagian daripada tugas beliau selaku CGP, dan sekaligus ini adalah bagian untuk pengimbasan, istilahnya orang Jawa, tular-tular ilmu yang beliau dapat selama sampai pada tanggal ini. Memang menjadi seorang guru penggerak adalah bagian daripada satu kesempatan untuk mengembangkan diri, di mana penting sekali Bapak Ibu pahami, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kepribadian, dan lain sebagainya ini penting sekali untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan. Sebagai seorang guru harus memiliki komitmen yang kuat. Ini yang terpenting itu ya. Menjadi seorang guru itu harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam hidupnya. Yang tentu saja bahwa komitmen yang kuat dan inovasi untuk pengembangan dirinya tadi fungsinya tetap bertumpu pada satu, yaitu untuk anak didik kita semuanya. Itu yang perlu kita betul-betul kita tanamkan dalam diri jiwa kita sebagai seorang guru. Kita ke sekolah tiada motif lain, hanya motifnya adalah untuk anak didik kita. Itu yang nomor satu yang harus dan terus kita tingkatkan. Kemanapun kita, dimanapun kita, posisi kita selamanya adalah sebagai seorang guru. Jadi kalau sudah label guru itu menempel diri kita, maka penting sekali kita untuk menjaga marwah kita, baik secara sosial, termasuk juga kepribadian kita, termasuk juga bagaimana kita menjadi seorang pemimpin
yang baik. Guru CGP ini ada beberapa kepemimpinan yang harus bisa dikuasai. Di antaranya adalah kepemimpinan menjadi pengembang untuk dirinya dan orang lain, kemudian kemampuan menjadi pemimpin manajemen sekolah, menjadi pemimpin manajemen pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga seorang CGP tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kemampuan satu kompetensi saja, tetapi berbagai faktor. Bahkan sebagai seorang CGP, seandainya betul-betul menguasai apa yang ada di materi ataupun teori yang ada, betul-betul nanti akhirnya siap dan pastinya mampu menjadi pemimpin sekolah. Kita berharap Bapak Ibu guru yang lain juga jangan menilai dari satu sisi, tetapi hendaklah ini menjadi motivasi kita bersama. Bagaimana Bapak Kholik dan yang lainnya di CGP itu berikhtiar untuk pengembangan diri dan untuk pengembangan orang lain. Di antaranya hari ini mungkin adalah pelaksanaan berbagi pengalaman, berbagi praktek, berbagi keilmuan yang kita harapkan nanti panjenengan semua juga bisa mengambil hikmah dan bisa juga menerapkan kepada peserta anak didik kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan kita ini betul-betul memberikan dampak yang positif buat diri kita, buat Bapak Ibu guru semuanya, dan Bapak kepada berimbas baik pada anak didik kita dan sekolah kita di SMK NU 5 Babat. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Berlanjut acara yang berikutnya yaitu acara inti, pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Abdul Kholik SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Kepada beliau Bapak Abdul Kholik SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Arifin SPD selaku Kepala SMK NU 5 Babat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan serta Bapak Ibu guru semua yang hadir pada tempat ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih bisa berkumpul di forum rapat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu di mana telah meluangkan waktunya dengan bersedia untuk hadir di tempat ini, yang kebetulan pada saat ini mungkin aktivitas dari Bapak Ibu guru sangat padat ya, karena menjelang pelaksanaan asesmen akhir tahun, tentunya di situ akan ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, tetapi Bapak Ibu guru masih menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi diri Bapak Ibu maupun nanti bagi perkembangan pendidikan yang ada di SMK NU 5 Babat. Baiklah Bapak Ibu,
di kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif ya. Jadi sebagai seorang guru penggerak, memang kami secara urutan di modul harus menyampaikan beberapa tahapan, diantaranya adalah penyebaran pemahaman tentang diseminasi budaya positif ya. Dan saya juga berharap mungkin setelah kami nanti ada Bapak Ibu guru yang akan mengikuti jenjang pendidikan, baik itu sebagai guru penggerak maupun pendidikan-pendidikan lain dalam rangka mengupgrade kemampuan daripada Bapak Ibu semuanya. Berbicara tentang budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Kira-kira apa ya Bapak Ibu budaya positif itu? Kebiasaan baik ya. Sudahkah kebiasaan baik ini kita terapkan di sekolah kita? Sudah. Ya. Dan saya yakin semua sekolah sudah mempunyai kebiasaan baik dan sudah diterapkan ya. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai yang menjadi kebajikan secara universal. Ya. Maksudnya nilai-nilai tersebut itu tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi semua warga yang ada di lingkungan sekolah tersebut ya. Suatu misal kebiasaan baik katakanlah sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah ini tentunya tidak hanya diwajibkan kepada siswa, tetapi kita sebagai seorang pendidik juga harus mampu memberikan contoh, memberikan tauladan. Kemudian kebiasaan budaya positif ini sering dikaitkan dengan kewajiban ya. Jadi untuk mengontrol perilaku yang tidak sesuai dari si siswa. Jadi bentuknya berupa penghukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan ya. Ini lambat laut harus kita mulai hindari bentuk hukuman kepada siswa dengan cara menumbuhkan budaya positif. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya, di sini ada sebuah permainan atau game ya, di mana nanti Bapak Ibu guru berpasangan dua orang ya. Yang satu berperan mengepalkan tangan ya, seolah-olah dalam kepalan tersebut itu ada barang yang sangat berharga ya. Jadi seolah-olah dalam kepalan itu ada barang yang sangat berharga. Kemudian rekan satunya berusaha untuk membuka kepalan tersebut ya dengan berbagai cara ya. Bisa dengan cara membujuk, merayu, bahkan sampai menghardik, mengkasih uang dan sebagainya agar kepalan tersebut bisa dibuka ya. Kemudian setelah itu nanti silahkan diskusikan kepada rekan tadi ya, satu pasangan terkait dengan pertanyaan pemantik, kenapa tetap mempertahankan kepalan, apa alasannya, ataupun kalau membuka kenapa membuka dan apa alasannya. Kemudian yang kedua, siapa yang memegang kontrol terhadap kepalan tersebut ya. Paham instruksinya? Ya. Kebetulan ini pas 12 Mbak Ika sendiri. Mbak Ika nanti bisa Bu Ika sama bergabung dengan Bu Ida sama Bu Irma ya. Silahkan. Saya kasih waktu kurang lebih 30 detik ya untuk melakukan secara bergantian ya.
Monggo Bapak Ibu guru. Silahkan dipertahankan kepalan tangannya. Bisa dengan cara dipaksa, dirayu, digelidik dan sebagainya. Ada yang mengizinkan untuk dibuka, ada yang tidak ya. Dari permainan singkat tadi ada beberapa pesan positif yang dapat kita ambil. Yang pertama Pak Ilyas, coba didiskusikan dulu dengan Pak Jalil. Kira-kira Pak Ilyas tadi mempertahankan kepalan tangannya itu karena apa? Alasannya berharga. Ya. Di dalam kepalan tangan Pak Ilyas ada sumber-sumber kehidupan. Ya. Mungkin ke Bu Sulis, sama Bu Usul. Kalau saya memang sama Pak. Ini ada uang. Nah, uang ini mau saya pakai belanja. Direbut sama bukti tidak boleh Pak. Saya nanti tidak bisa belanja, tidak bisa membantu keluarga saya. Itu tadi terkait dengan respon yang pertama, itu jawabannya akan bervariasi ya. Tergantung dari kebutuhan mana kita berada ya. Ada yang memberikan kesempatan untuk membuka dengan alasan mungkin saya memperoleh tawaran yang lebih baik dan sebagainya. Ada yang tetap berusaha mempertahankan kepalan tersebut meskipun apapun yang terjadi ya. Dari sini kemudian nilai positif dari pertanyaan nomor 2 yaitu siapa yang mempunyai kendali, yaitu kita sendiri selaku individu. Kita mempunyai peranan di dalam mengendalikan diri kita ya. Jadi kita mau ingin jadi apa dan seperti apa, itu kita yang akan menentukan, termasuk pada siswa kita ya. Jadi seberapapun seringnya kita menghukum ke siswa kita, kalau kendali dari diri siswa sendiri itu dia tidak menghendaki, maka dia akan terus melakukan pelanggaran tersebut. Maka itulah pentingnya kita menerapkan budaya positif ya, agar hal-hal yang keluar, perilaku yang keluar itu tercermin dari diri siswa, tercermin dari intrinsik, bukan karena dorongan dari pihak lain ya. Demikian sedikit permainan terkait perubahan paradigma. Kemudian di dalam materi ini nanti secara singkat ya akan membahas sesuai dengan map yang ada di sini ya. Dari satu materi ke materi berikutnya itu akan saling terkait ya. Yang pertama ada teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glanzer ya. Di situ ada beberapa, di antaranya ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain tanpa ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sesuai dengan permainan tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri ya. Kemudian ada teori semua perilaku memiliki tujuan ya. Ini nanti turunannya pada teori motivasi ya. Ada 3 teori motivasi, di mana yang 2 itu adalah motivasi yang berasal dari eksternal dan yang 1 adalah motivasi internalnya. Dari motivasi internal nanti akan timbul keyakinan kelas ya. Kemudian
Dari teori kontrol atau pilihan ada model pilihan, kolaborasi, berkonsekuensi menciptakan pilihan-pilihan. Ini nanti akan menghasilkan 5 posisi kontrol ya. Apakah kita sebagai seorang penghukum, teman, kemudian manajer, 30 ya, membuat rasa bersalah, kemudian memantau. Dari kelima posisi kontrol tadi ada posisi yang paling ideal ya, yaitu posisi manajer. Lah, dari posisi manajer nanti itu akan berakibat pada tindak laku kita dalam penerapan segitiga restitusi ya. Jadi semua materi yang akan kita bahas ini nanti akan saling terkait ya. Kemudian ketika kita mendengar kata disiplin ya, yang terbenak di bayangan Bapak Ibu kira-kira apa? Taati peraturan. Ada lagi? Tepat waktu ya. Jadi secara umum ketika orang berbicara disiplin, maka yang paling sangat terbesit adalah terkait dengan aturan ya. Efeknya nanti larinya ke hukuman ya. Melalui budaya positif ini akan sedikit dirubah ya, akan berubah terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya yang positif. Karena pengertian daripada disiplin sendiri itu adalah belajar. Jadi belajar untuk berbuat yang lebih baik yang muncul dari diri sendiri, dari intrinsik, dari dalam diri sendirinya. Kemudian murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi jelas setiap murid yang mempunyai nasihat disiplin, maka dia akan mampu menunjukkan nilai-nilai universal. Universal adalah nilai-nilai yang semua warga masyarakat, warga di lingkungan tersebut itu mengakui ya. Kemudian nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Jadi tentunya setiap manusia pasti akan memiliki nilai-nilai kebijakan karena pada hakikatnya manusia itu pasti menginginkan yang terbaik ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Lah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ya, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah nilai-nilai kebijakan yang akan ditanamkan terhadap peserta didik ya. Barangkali Bapak Ibu guru sudah tidak asing dengan istilah pelajar Pancasila ya. Ada berapa komponen? 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, keempat berkembang global, bergotong royong dan kreatif ya. Jadi itu merupakan nilai-nilai kebijakan yang berada pada profil pelajar Pancasila. Adapun contoh daripada nilai kebijakan dari institusi atau organisasi diantaranya ada kebersihan, ada kreatif, ada kedamaian, ada tanggung jawab, ada pengabdian, bijaksana dan semuanya. Lah, semua nilai-nilai ini nanti akan menjadi acuan di dalam kita menentukan
menentukan apa? Budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa yang mendasari Anda, Bapak Ibu guru, datang ke sekolah lebih awal? Ingin dipuji. Ada lagi? Sakno murite keleleran. Malu sama teman yang lainnya ya. Jadi motivasi di dalam kita berperilaku itu ada bermacam-macam. Seperti contoh tadi, katakanlah kita ingin dipuji ya. Jadi Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin, ada yang tidak ingin ditegur oleh atasan ya. Ben nanti gak di omeng baik guru piket, baik kepala sekolah dan sebagainya ya. Apakah Bapak Ibu guru ingin mendapat pujian atau penghargaan dari atasan sebagai guru berprestasi ya. Jadi mungkin motivasinya dengan datang lebih awal ben ditetapkan sebagai nominasi guru teladan ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Nah, dari ketiga teori ini ya, yang pertama dan kedua itu adalah motivasinya masih bersifat eksternal ya. Jadi masih karena adanya sesuatu yang mendorong sehingga melakukan perbuatan seperti itu ya. Sedangkan yang ketiga adalah motivasinya intrinsik ya. Karena tujuan disiplin ya. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan hukuman. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setujukah Bapak terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Nanti Bapak Ibu guru akan bisa menentukan apakah pertanyaan-pertanyaan ini setuju atau tidak ya setelah Bapak Ibu melihat pemaparan berikutnya. Hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi hukuman dan penghargaan itu dalam penerapannya tidak selalu efektif ya. Bahkan di situ kalau kita lihat dari pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ya. Mungkin kalau dalam jangka pendek masih bisa diterima, tetapi ketika dalam jangka panjang suatu misal terkait dengan pemberian penghargaan ya. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ketika itu dilakukan dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan ketergantungan ya. Ketika dia melakukan sesuatu, tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan
penghargaan ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Ya, secara tidak sadar dengan semakin seringnya kita memberikan penghargaan, maka di sisi lain sama dengan kita menghukum. Ya, anak tidak terbiasa untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya, tetapi dia hanya berfokus pada bagaimana cara untuk memperoleh penghargaan ya. Kemudian berikutnya lagi, penghargaan mengurangi ketepatan ya. Ada kalanya penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan. Suatu misal, pada materi-materi tertentu ya, anak akan melaksanakan tugas dengan harapan untuk memperoleh penghargaan ya. Kemudian karena hal-hal tertentu juga anak tersebut akhirnya merasa minder sehingga ketepatan daripada tugas tersebut kurang tercapai. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, penghargaan merusak hubungan ini biasanya kalau di anak kecil, ketika anak tersebut sudah jarang memperoleh penghargaan dari bapak ibu guru, biasanya hubungan antara dengan anak tersebut dengan bapak ibu guru akan sedikit terjarak ya. Berbeda dengan anak yang terus memperoleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, serta yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena jelas motivasi daripada penghargaan itu, motivasi dari pemberian penghargaan tentunya anak akan berupaya untuk memperoleh penghargaan ya. Hanya itu motivasinya, dia tidak menumbuhkan kesadaran dalam dirinya. Kemudian di sini ada beberapa kasus terkait dengan hukuman dan konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Masih adakah yang seperti ini? Hukuman ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam sesuai dengan ketentuan. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi karena ini ada kaitannya dengan materi PJOK, tergantung pada saat kesepakatannya. Ya, kalau memang di dalam kesepakatan kelasnya, ketika ada keterlambatan, maka dia akan melakukan aktivitas fisik sesuai dengan materinya, maka itu termasuk konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian berikutnya restitusi ya. Jadi
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini lebih menganggap memuridkan murid istilahnya. Jadi murid itu tidak langsung dijudge sebagai melakukan kesalahan, tetapi dilakukan berbagai proses ya agar murid tersebut mampu mengetahui kesalahannya serta bagaimana cara memperbaikinya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dalam restitusi itu nanti akan digali kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian konsekuensinya apa ketika melakukan kesalahan tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi serta restitusi ya. Kalau hukuman kaitannya dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia melanggar ketentuan. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ada lagi berperilaku positif, agresif meningkat. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi dia mampu di dalam penguatan itu waktunya tidak lama ya. Kemudian masalah terpecahkan. Jadi konsekuensi ketika ada kesempatan kemungkinan masih akan ada pelanggaran lagi, ada pelanggaran yang sama. Tetapi ketika restitusi maka permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi memberikan kesadaran kepada siswa bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya. Itu yang paling penting ya. Ketika seseorang itu sudah sadar akan kesalahannya, maka mereka akan bisa belajar. Tetapi kalau sudah tidak sadar akan kesalahannya ya sulit untuk menyadarkan ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan ya. Di sini kaitannya kalau dengan siswa, jadi memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa sehingga tidak ada siswa yang melabeli guru itu jahat, guru itu sering menghukum dan sebagainya ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi adanya alternatif, bukan langsung dipaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Jadi guru memberikan pemahaman terhadap siswa bagaimana menimbulkan keyakinan dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dari berbagai bentuk hukum tadi yang paling baik adalah restitusi. Restitusi fokus pada solusi ya. Jadi yang dicari adalah bagaimana mencari solusinya ketika menghadapi sebuah permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia bisa diterima lagi di kelompoknya tanpa merasa diasingkan, dikucilkan atau yang lainnya.
Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Apa toh perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Peraturan itu wajib. Nah. Ya, jadi ada beberapa keyakinan itu nilainya adalah kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang positif, sedangkan kalau peraturan itu kalimat negatif ya. Sering kita lihat contoh-contoh peraturan di kelas waktu misal jangan membuang sampah. Kemudian kalau jadi keyakinan akan berubah menjadi buanglah sampah. Jadi kata-kata jadi jangan diubah menjadi jangan yang positif diubah menjadi jangan yang negatif diubah menjadi yang positif ya. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan ya. Jadi karena aturan itu biasanya adalah top down dari atas ke bawah ya. Sedangkan kalau keyakinan itu munculnya dari bawah ya, menjaring aspirasi dari siswa ya. Katakanlah hal-hal apa yang akan menjadi keyakinan kelas itu semua nanti berdasarkan masukan atau ide pendapat dari siswa ya. Kemudian perbedaan keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa dan bersifat universal ya. Jadi seperti tadi, kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama. Jadi semua warga yang ada di kelas tersebut mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas yang akan mereka anut atau percayai sebagai sebuah tindakan di dalam kelas tersebut. Sedangkan kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Jadi tahapan-tahapan atau langkah di dalam menentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah ataupun di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas ya. Kita berbicara di lingkup kelas dulu. Jadi semua siswa itu mempunyai hak yang sama untuk bercurah pendapat ya. Jadi prosedur di dalam kita membuat keyakinan kelas, semua peserta dalam satu kelas tersebut, siswa dalam kelas tersebut mempunyai hak yang sama untuk melakukan curah pendapat. Dia menyampaikan pendapatnya terkait dengan peraturan yang akan disepakati. Kemudian setelah semua siswa menyampaikan pendapat, mencatat semua masukan dari siswa di papan tulis atau di kertas ya. Jadi semua masukan-masukan yang telah dibuat oleh siswa tadi dicatat ke dalam media yang sekiranya itu bisa dilihat oleh semua siswa ya. Baik bisa dicatat di papan tulis menggunakan komputer dan sebagainya, menggunakan kertas yang besar, menggunakan keynote dan sebagainya juga bisa ya. Jadi semua proses itu bisa disaksikan oleh siswa. Kemudian
menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan cara mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Setelah adanya curah pendapat tadi, kemudian curah pendapat tadi sudah ditampung, kemudian ditelaah. Kalimat-kalimat yang ada pada curah pendapat tersebut, apakah ada yang mempunyai makna negatif ya. Contohnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Maka diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya ya. Begitu pula untuk seterusnya terkait dengan curah pendapatnya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi pastikan semua curah pendapat tersebut sudah dicatat. Kemudian keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga sekolah meninjau dan menyetujui. Jadi semua tadi setelah mengubah negatif ya, kemudian kita mengkonversi menjadi budaya positif sesuai tadi ada disiplin dan sebagainya ya. Jadi katakanlah hadir tepat waktu, maka itu masuk kategori disiplin dan sebagainya. Lah di dalam menentukan keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak di dalam menentukan ya. Jadi di dalam menentukan nilai-nilai kebajikan ini nanti, jadi dari hasil curah pendapat tadi dikonversi menjadi nilai kebajikan ya. Seperti tadi membuang sampah pada tempatnya. Maka nilai kebajikan yang akan diambil apa? Kebersihan ya. Seperti itu. Lah, nilai kebajikan ini diusahakan itu tidak terlalu banyak ya, kisaran antara 3 sampai 7 agar itu mudah diingat sebagai keyakinan kelas ya. Setelah semua itu dilalui, tahap berikutnya adalah dengan menyetujui dokumen keyakinan kelas ya. Dengan cara apa? Yaitu siswa menandatangani dokumen keyakinan kelas tersebut. Jadi semua warga sekolah ikut menandatangani dokumen keyakinan kelas. Setelah dokumen tertandatangani, langkah berikutnya yaitu meletakkan dokumen kelas tersebut di tempat-tempat yang strategis sekiranya bisa dilihat oleh siswa ya. Jadi itu tahapan-tahapan di dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas ya. Dan saya berharap habis Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini nanti bisa melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas ya. Hanya saja mungkin ada tahapan yang langsung diloncati dan sebagainya ya. Jadi tahapannya seperti tadi, menjaring aspirasi dulu, curah pendapat dulu, kemudian dari hasil curah pendapat, kemudian mengubah dari kalimat negatif ke positif, kemudian di situ mengkonversi menjadi kalimat setelah itu membuat menandatangani dan ditempel ya. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kemudian
penguasaan, kasih sayang, kebersihan, serta kesenangan ya. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi biasanya dari ketika kelima komponen kebutuhan dasar manusia ini salah satu aja yang tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada perilaku siswa tersebut. Atau misal dikasih sayang ya. Semisal kasih sayang, karena dia merasa kebutuhan akan kasih sayangnya tidak terpenuhi, maka dia mencari pelampiasan ke yang lain. Makanya ketika ada permasalahan, kita harus cari terlebih dahulu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi itu apa. Jadi bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis. Jadi ini terkait dengan papan, sandang, pangan, dan kebutuhan biologis ya. Jadi ketika manusia kebutuhannya ini terganggu, maka secara psikis akan mengganggu pola pikir manusia tersebut ya. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa meliputi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya, itu adalah rasa diterima. Kemudian rasa penguasaan ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Suatu misal punya misi ingin jadi kepala desa ya. Pak Jalil berangkat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ini adalah terkait dengan kebutuhan penguasaan ya. Kemudian kebebasan ya. Tentunya di sini setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan akan kebebasan. Tetapi kita sebagai makhluk individu, di samping kita mempunyai kebebasan, kita juga harus mempertimbangkan kebebasan orang lain. Jadi tidak memikirkan kebebasannya sendiri tanpa menghiraukan hak-hak orang lain. Dan kesenangan ya. Jadi jelas setiap manusia, setiap individu pasti ingin senang. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol ya. Ini sesuai yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya, menyampaikan bahwasanya ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor pantau, dan manajer ya. Berikut akan saya kasih contoh sedikit lemot. Ini masa sekolah. Ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Ya, itu tadi salah satu contoh posisi kontrol sebagai penghukum ya. Jadi instruksinya hanya bersifat satu arah, hanya dari guru tanpa mau memperhatikan argumen atau alasan dari siswa ya. Ketika siswa melakukan kesalahan langsung di punishment itu bersalah dan dihukum. Berikutnya posisi kontrol yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, dari video yang kedua tadi itu membuat merasa bersalah. Jadi siswa dibuat bagaimana perasaan mereka agar merasa bersalah ya. Dan di berikutnya masih ada sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari video itu ya, posisi yang bisa kita ambil adalah ketika kita memposisikan diri sebagai teman, efek jangka panjangnya adalah ketika siswa tersebut melakukan berhadapan dengan guru yang lain ya, yang dia anggap tidak sebagai teman, maka dia akan tetap berbuat kesalahan lagi ya.
Kemudian yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi yang paling ideal ya, di dalam posisi kontrol ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi ada beberapa contoh terkait kontrol ya, 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan berada di posisi yang mana? Itu semua jawabannya yang tahu Bapak Ibu sendiri ya. Tetapi paling tidak ketika sudah mengetahui bahwasanya 5 posisi kontrol ini seperti ini, kita akan berusaha untuk mencari posisi kontrol yang paling ideal ya. Dari 5 posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer ya. Nah, dari posisi kontrol sebagai manajer tadi, tindakan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan segitiga restitusi ya, yaitu dengan merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya ya. Seperti tadi dalam video, guru menggali informasi dari si murid kenapa dia sampai terlambat ya. Kemudian memberikan solusi, mencari solusinya, konsekuensinya ketika terlambat bagaimana. Kemudian tindakan yang harus dilakukan seperti apa ya. Dalam segitiga restitusi
ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah terkait dengan menstabilkan identitas ya. Jadi dalam menstabilkan identitas itu bisa terisi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya. Jadi guru memberikan kepercayaan, menguatkan ke siswa bahwasanya di dalam dia melakukan kesalahan itu pasti akan ada alasannya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu tahu punya alasan melakukan kesalahan tersebut. Jadi guru mendengarkan keluh kesah dari siswa terlebih dahulu ya, tanpa langsung menghukum. Alasan keterlambatannya kenapa ya. Jadi di sini membiasakan siswa untuk saling terbuka, biasa berbagi, biasa bercurah pikiran terhadap guru ya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah mengetahui kesalahan dari siswa, keyakinan yang disepakati di kelas tersebut itu apa ya. Jadi nilai-nilai apa yang sudah disepakati, kemudian solusinya seperti apa. Itu adalah penanganan terkait dengan segitiga restitusi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diseminasi kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid ya, sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Dan kita sebagai seorang guru itu dicontohkan seperti seorang petani ya, di mana kita hanya bisa memfasilitasi ya. Seorang petani ketika ingin bercocok tanam, dia akan mengolah tanahnya terlebih dahulu, kemudian memupuk dan sebagainya ya. Begitu pula dengan kita, maka kita harus sediakan iklim ya. Kita menumbuhkan iklim di sekolah agar tercipta budaya-budaya positif ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi dalam beberapa menit ke depan ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Tentunya kelas kalian sudah mempunyai peraturan kan? Ya. Tetapi kalau keyakinan kelas sudah punya? Belum ya. Pada kesempatan ini nanti kita susun bersama keyakinan kelas. Bedanya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kalau kesepakatan kelas nanti kita bekerja secara bersama-sama ya. Jadi mulai dari ide, gagasan kita tentukan bersama ya. Tetapi kalau peraturan itu lebih pada aturan yang harus kalian taati, dan apabila melanggar akan ada punishment atau hukuman ya. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan memandu untuk menyusun peraturan atau keyakinan kelas selama kita melakukan proses belajar mengajar ya. Tujuannya apa? Agar proses belajar kita itu lebih aman, nyaman, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi kita ya.
Baik, sebelum kita memulai menyusun keyakinan kelas, saya ingin bertanya kepada kalian semua, sebagai seorang siswa, apa yang ingin kalian miliki? Jadi kalian ingin menjadi seperti apa? Siswa seperti apa yang ingin kalian dambakan ketika kalian belajar di SMK NU 5 Babat ya. Silahkan nanti isi di komputernya masing-masing. Di situ ada lembar sticky note. Kalian isi harapan kalian ingin jadi siswa seperti apa. Paham ya? Nah, silahkan diisi. Kasih waktu 3 menit. Sudah semua? Ya. Tadi kalian sudah mengisi harapan kalian ingin jadi siswa seperti apa ya. Berikutnya saya akan membagikan daftar nilai-nilai kebajikan ya. Jadi di dalam daftar nilai-nilai kebajikan ini nanti yang akan kita jadikan patokan di dalam membuat keyakinan kelas ya. Jadi di situ ada peduli, rajin, tanggung jawab, kebersihan, dan sebagainya ya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang patut kita terapkan sebagai seorang siswa ya, baik untuk bekal di sekolah maupun nanti ketika di dunia atau di tempat tinggalnya masing-masing ya. Sudah semua ya? Di situ sudah ada kebajikan, nilai-nilai kebajikan ya. Di antaranya ada tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dari situ dapat kita ambil contoh atau sebagai referensi nanti ketika kita menyusun nilai-nilai kebajikan ya. Jadi habis ini kalian silakan tuangkan nilai-nilai kebajikan yang kalian kehendaki yang terjadi di sekolah ya. Silakan isi sebanyak mungkin, yang mana itu nanti akan menjadikan dasar fondasi kalian untuk berbuat kebajikan ya. Silakan diisi. Saya kasih waktu 5 menit. Udah? Kalian tadi sudah melakukan curah pendapat dengan mengisi di komputer yang sudah disediakan. Ini ada beberapa hasil dari curah pendapat yang disampaikan oleh teman kalian ya. Di antaranya Muhammad Vicky Arjuna, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian menghormati guru, tidak buang sampah sembarangan, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah ya. Jadi setelah adanya curah pendapat ini, maka kita pilih kata-kata dari curah pendapat ini yang mempunyai makna negatif, kita ubah ke positif. Contohnya ya, jadi tidak buang sampah sembarangan ya. Ada kata-kata tidak, itu berarti masih mempunyai makna negatif ya. Berarti nanti yang direvisi adalah bisa menggunakan kata-kata buanglah sampah pada tempatnya ya. Itu curah pendapat. Kemudian dari sini akan kita klasifikasikan ke dalam nilai-nilai kebajikan yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti nilai kebajikannya apa? Rajin ya. Kita tulis di lembar keyakinan kelas. Rajin. Kemudian apalagi? Tidak buang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya
kebersihan ya. Kebersihan. Dan apa lagi di situ? Mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nilai kebajikannya tanggung jawab ya. Selalu membuang sampah, sama seperti tadi ya, kebersihan. Kemudian menghormati guru, rasa hormat. Selalu datang ke sekolah tepat waktu, berarti disiplin ya. Sudah ada tadi disiplin? Belum ya? Disiplin ya. Ada lagi nilai-nilai kebajikan dari curah pendapat yang sudah disampaikan ya. Jadi dari beberapa curah pendapat ini kita sudah bisa mengambil nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nanti akan digunakan sebagai keyakinan kelas bagi setiap warga sekolah, khususnya yang ada di kelas 11 akuntansi ya. Seandainya suatu saat nanti kalian melanggar peraturan terkait dengan hal-hal ini, maka baik saya atau guru yang lain tinggal melakukan nilai kebajikan apa yang kalian yakini, sehingga ini benar-benar tercermin dari dalam diri kalian ya. Jadi karena kalian tidak merasa terpaksa, tetapi memang benar-benar dari diri kalian sendiri ya. Nilai kebajikan di dalam kelas, maka kita akan menyepakati nilai-nilai kebajikan ini, yaitu dengan cara menandatangani dokumen nilai-nilai kebajikan ya. Silahkan nanti satu persatu untuk menandatangani dokumen keyakinan kelas. Saya persilahkan, pertama dari Vicky, kemudian dilanjut dan seterusnya ya. Di bawahnya tanda tangan, nama. Tanda tangan kasih nama. Berikutnya siapa? Silakan. Ya, bebas ditaruh di mana terserah. Dari ya. Karena keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama ya, maka keyakinan kelas ini nanti akan kita tempel di tempat yang strategis sehingga kalian nanti bisa mengingat keyakinan kelas ini ya. Saya ingat ya keyakinan kelasnya. Ada apa yang pertama? Rajin, kemudian kebersihan, tanggung jawab, rasa hormat, serta disiplin ya. Jadi keyakinan ini nanti yang akan kita junjung, kita akan laksanakan dengan penuh kesadaran ya. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah menyusun keyakinan kelas. Untuk berikutnya pembelajaran akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa terus belajar dan belajar ya. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.